kakaknya Ririn ini bersama Arya memegangi Ririn. Sementara ayah Ririn memegangi bagian kaki Ririn. Dan di saat itu mereka melakukan ritual bersama si guru spiritual. Dan di saat itu, yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng-geng, hanya bermodalkan insting dan juga penerangan yang minim, mereka berusaha untuk turun mencari bantuan. Di dalam perjalanan mereka turun dari gunung, terdengar seperti suara Ririn yang terus mengikuti mereka. Yang dimana di saat itu Ririn berteriak sambil menangis. Dia mengatakan, "Jangan tinggalkan aku di sini." Di saat itu mereka lari dengan penuh rasa takut. Namun, suara Ririn pelan-pelan mulai hilang. Mereka tidak lagi mendengar suara minta tolong dari Ririn. Dan di saat itu, ternyata Arya berusaha untuk membawa barang-barang yang masih bisa dia pikul. Jadi kan tugas dia ini adalah pendamping pendakian gitu ya. Jadi dia membantu para pendaki ini untuk bawa barang atau menemani pendaki ke sungai dan lain-lain gitu. Nah di saat itu karena dia merasa dia bertanggung jawab, dia sempat mengambil beberapa barang penting, termasuk salah satunya adalah handphonenya Ririn. Nah setelah mereka lari dan turun dari gunung tersebut, tibalah mereka di lereng gunung. Yang dimana di saat itu di lereng gunung sudah ada beberapa warga lah di sana. Tiba-tiba nih geng, handphone Ririn pun berbunyi. Dan itu benar-benar kebetulan banget dan di saat yang tepat banget. Ternyata yang menelpon itu adalah ayah Ririn. Di saat itu teman-temannya langsung mengangkat telepon tersebut. Dan mereka belum sempat berbicara, tiba-tiba ayahnya Ririn ini langsung nyamber. Dia langsung ngomong, dia bilang, "Ririn, kamu jangan bawa jaket ayah. Jangan pakai jaket itu." Tapi apa boleh buat, semuanya sudah terlambat. Dan di saat itu si teman-temannya ini langsung menjawab, "Om, ini bukan Ririn. Ini kita temennya." Sudah terjadi sesuatu yang sangat mengerikan terhadap Ririn. Yang dimana Ririn ini berubah seperti sosok pocong. Di saat itu ayahnya Ririn langsung panik. Dia marah besar. Dia benar-benar merasa kayak sudah gagal gitu ya. Dan dia telat memperingatkan anaknya. Semuanya sudah terjadi. Di saat itu ayahnya Ririn langsung bertanya kepada anak-anaknya ini, "Di mana posisi Ririn sekarang? Di mana kalian sekarang?" Akhirnya teman-temannya ini memberitahukan posisi mereka, yang dimana di saat itu pendakian mereka tidak terlalu jauh gitu ya. Dan ayahnya Ririn ini langsung bergegas untuk menemui Arya dan teman-temannya ini. Akhirnya mereka memutuskan untuk bertemu ayahnya Ririn itu di rumah si Abang. Nah mereka akhirnya bertemu di sana dan akhirnya mereka langsung melanjutkan perjalanan untuk bertemu ayah Ririn di sana. Dan Arya di saat itu bersama teman-temannya menjelaskan secara detail kejadian yang dialami oleh Ririn. Dan di saat itu ayahnya benar-benar kaget karena kejadian ini benar-benar mengerikan banget ya geng. Dan ketika mereka menjelaskan, ayahnya Ririn ini terlihat seperti sangat cemas. Dia seperti menyimpan sebuah rahasia atau ya sesuatu yang tidak bisa dia ceritakan. Di saat itu dia hanya bertanya kepada si Abang, "Di mana posisi Ririn berubah jadi pocong tersebut? Tolong tunjukkan saya tempatnya," katanya. Namun di saat itu si Abang justru tidak berani. Dia bilang, "Saya nggak mau, saya takut banget. Saya melihat kejadian itu saya benar-benar trauma. Saya tidak mau balik ke lokasi tempat Ririn berubah menjadi pocong." Dikarenakan si Abang ini ketakutan dan dia tidak berani untuk menemani si ayahnya Ririn, akhirnya Arya yang menawarkan diri. Karena di saat itu Arya merasa dia sangat bertanggung jawab. Tugasnya dia digaji untuk membantu para pendaki ini. Di saat itu dia mengajukan diri dan ayah Ririn mengatakan kepada Arya, "Ayo kita bertemu dengan guru spiritual saya dulu." Ya guru spiritual mungkin kayak dukun atau tabib atau apalah gitu ya, yang bisa berhubungan atau berkomunikasi dengan bangsa gaib. Setelah itu mereka akhirnya memutuskan untuk mendaki gunung tersebut. Lalu setelah itu sesampai di sana itu kondisinya masih malam hari kan. Kondisi Gunung Salak ini itu benar-benar dingin banget. Dan guru spiritual dari ayah Ririn ini langsung melakukan sebuah ritual. Ketika dia melakukan sebuah ritual, tiba-tiba ada sesosok yang tinggi besar hitam menghampiri mereka. Ya kalian sudah paham lah itu apa ya. Ketika makhluk tinggi besar ini datang, guru spiritual ini langsung menanyakan di mana keberadaan Ririn. Lalu pertanyaan itu dijawab oleh makhluk yang menghampiri mereka. Di saat itu si makhluk ini mengatakan kalau Ririn ini sudah diusir dari tempat tersebut atau dari Gunung Salak tersebut. Mendengar perkataan dari makhluk tersebut, akhirnya
ayahnya Ririn ini menjadi bingung gitu geng. Dia mencoba untuk mencari jalan keluar lain agar bisa menemukan anaknya. Namun perlu kalian ketahui ya geng ya, yang menjadi kekhawatiran ayahnya di sini sebenarnya bukan cuma soal anaknya Ririn, yang dimana anaknya Ririn ini ya secara gaib gitu ya berubah menjadi sosok pocong. Tetapi yang dikhawatirkan oleh ayahnya adalah si jaket tersebut. Ternyata usut punya usut, kenapa ayahnya ini membawa guru spiritual? Karena guru spiritual itulah yang mengajarkan ayahnya Ririn ini, atau yang memberikan ayahnya Ririn ini sebuah jimat, yang dimana jimat itu tersimpan di dalam jaket. Nah, ternyata ayahnya Ririn ini adalah seorang penuntut atau pemilik ilmu hitam. Dan setelah itu akhirnya mereka memilih untuk pulang atau turun dari Gunung Salak tersebut, dan di tengah perjalanan mereka sempat mendengar semacam ada yang mengikuti mereka. Namun hal tersebut tidak dapat mereka ketahui sumbernya. Semenjak hari itu, ayahnya Ririn ini benar-benar khawatir dan mencari segala cara bagaimana bisa menemukan anaknya lagi berserta jaket tersebut. Selama Ririn ini hilang, ternyata terciptalah sebuah desas-desus baru di Kota Bogor, yang dimana ini menurut cerita ini nggak dijelaskan ya Bogornya tuh tepatnya di mana atau titiknya di mana gitu ya. Di saat itu banyak sekali warga yang mengatakan mereka menjumpai sosok pocong di dekat rumah mereka. Ada yang menjumpainya di depan jalan, di depan rumah, atau bahkan di atas genteng rumah. Setiap kali mereka menjumpai sosok pocong tersebut, mereka mengatakan kalau pocong ini menangis seperti meminta tolong. Di saat itu warga ya nggak mungkin nolongin kan. Yang mereka lihat ya sosok hantu yang benar-benar menyeramkan, ya nggak mungkin lah dideketin tiba-tiba nolong. Kalau misalkan ada yang nolong berarti nyalinya gede banget gitu. Ternyata menurut penjelasan ayahnya Ririn berserta guru spiritualnya gitu ya, Ririn ini tidak mengetahui kalau dia telah berubah jadi pocong. Tapi yang melihat Ririn ini dalam wujud atau bentuk pocong itu adalah orang lain, dikarenakan Ririn mengenakan jaket itu. Jadi yang Ririn tahu adalah dia tidak bisa melepaskan jaket itu dan tubuhnya masih normal kalau yang dia lihat. Dan dia berusaha untuk membuka jaket tersebut karena kepanasan. Dan dia meminta orang-orang untuk membuka jaket tersebut. Dia terus-menerus mendatangi setiap warga dan meminta tolong untuk membuka jaket tersebut. Tapi tidak ada satupun warga yang mau menolong, karena di mata para warga saat melihat Ririn, sosoknya bukan perempuan pakai jaket, tapi merupakan pocong dengan muka yang telah membusuk dan kaki yang telah membusuk. Yang dikhawatirkan oleh ayah Ririn adalah apabila Ririn ini melewati 7 hari mengenakan jaket itu dan tidak bisa tertolong, maka dipastikan Ririn meninggal dunia. Ayahnya ini terus mencari informasi, meminta warga atau mengadakan sayembara gitu ya. Apabila ada warga yang sempat melihat Ririn anaknya, itu tolong jangan kabur. Jadi bapaknya ini meminta warga untuk memberitahu dia terlebih dahulu, atau justru memberanikan diri untuk mendekati pocong tersebut, karena diyakini oleh bapaknya setiap pocong yang muncul di daerah tersebut udah pasti anaknya dia. Nah ini memang agak sedikit mengerikan ya, kalau tiba-tiba pocong yang lain yang muncul tiba-tiba ditungguin sama warga, atau warga tersebut ngelapor ke bapaknya ya kan, sambil nunggu di situ, yang ada zong, ternyata itu bukan Ririn tapi itu pocong yang lain yang benar-benar pocong gitu. Akhirnya dalam sayembara tersebut ayahnya ini menemukanlah Ririn atas laporan warga. Di saat itu Ririn sedang menangis di atas genteng warga. Semua warga yang melihat sosok Ririn benar-benar sosok pocong. Namun karena warga sudah diberitahu kalau pocong Ririn ini adalah sesosok wanita jadi-jadian gitu ya, bukan pocong yang benar-benar terjadi karena kematian alami gitu ya. Akhirnya warga pun memberanikan diri. Di saat itu beberapa warga berkerumunan melihat pocong yang menangis ini, dan ayah Ririn pun tiba di tempat itu dengan guru spiritualnya. Di saat itu Ririn ditemukan bukan di daerah Bogor, tapi di daerah Sukabumi. Jadi dia sudah meminta tolong ke banyak orang sambil berjalan dan berpindah-pindah tempat. Di saat itu akhirnya setelah ditolong, guru spiritualnya melakukan segala macam upaya dan akhirnya jaket itu pun terlepas dari tubuh Ririn. Dan di saat itu guru spiritualnya ini justru mengambil langkah untuk membakar jaket itu. Karena si guru spiritualnya ini takut nanti jaket ini ada yang memakai lagi gitu. Namun di saat itu ayahnya Ririn bukannya malah menyampaikan kepada guru spiritualnya kalau ya itu bisa disimpan atau diapain lah gitu ya. Tapi guru spiritualnya ini lebih memilih untuk memusnahkan. Nah ternyata yang tidak mereka ketahui ya adalah jaket itu kekuatan hitamnya sudah sangat kuat. Yang dimana apabila dibakar maka kejadian yang fatal akan tiba. Jadi lebih berbahaya jika jaket itu dimusnahkan. Oke, usut punya usut nih geng. Ternyata jaket tersebut ya
Selain memiliki sebuah jimat, jimat yang ada di jaket tersebut diisi dengan perjanjian bersama iblis. Jadi bapaknya Ririn ini adalah seorang bos besar. Dia adalah bos dari perusahaan batubara, yang dimana kesuksesan dia digapai dengan cara pesugihan. Nah, jaket tersebut itu yang bisa pakai cuma bapaknya. Karena kenapa? Dari jaket tersebutlah bapaknya mendapatkan wibawa atau aura lebih ketika bertemu dengan seseorang. Jadi ketika jaket itu dibakar, sama halnya si guru spiritual ini membakar rumah atau tempat yang menjadi sebuah perjanjian antara ayahnya Ririn dengan iblis tersebut. Akhirnya Ririn pun disembuhkan kembali seperti normal. Dan di saat itu keluarga Ririn akhirnya balik ke Jakarta. Karena memang base mereka tuh di Jakarta keluarganya. Sementara ya teman-temannya tadi itu berasal dari Bogor memang. Dan Arya juga tinggal di Bogor. Lalu akhirnya beberapa minggu pun berlalu. Kisah tentang Ririn ini ya masih terngiang-ngiang gitu ya di kalangan masyarakat. Mereka masih belum lupa akan fenomena yang menyeramkan ini. Terutama untuk Arya yang dimana dia menyaksikan langsung kejadian horor tersebut. Nah, selang beberapa bulan tiba-tiba keluarganya Ririn mengabarkan kepada teman-temannya, ya kan, mengabarkan kepada teman-teman Ririn yang ada di Bogor yang bareng sama Ririn buat mendaki gitu ya. Di situ mereka tuh kayak mau membersihkan nama gitu, geng. Karena merasa malu banget kan, kedoknya terbongkar bermain persugihan gitu. Di saat itu orang tua Ririn mengundang teman-temannya ini untuk datang ke rumah Ririn yang ada di Jakarta. Di saat itu teman-teman yang lain itu merasa ketakutan. Sementara yang mau datang itu adalah Arya. Nah, Arya ini memang tipikal orang yang ya dia terbuka dan juga cepat akrab dengan orang. Dan dia merasa di saat itu hanya sebuah musibah dan dia memilih untuk datang ke Jakarta mengunjungi Ririn dan keluarganya. Nah, akhirnya Arya pun sampai di Jakarta dan dia bertamu ke rumah Ririn. Dia disambut dengan hangat oleh keluarga Ririn dan termasuk Ririn juga. Di saat itu dia asik berbincang, makan gitu ya, bercerita dengan keluarga Ririn sampai dia tidak sadar sudah larut malam. Nah, di saat itu keluarga Ririn mengatakan kalau Arya boleh menginap di rumah mereka karena sudah terlalu larut untuk pulang ke Bogor sana atau Sukabumi sana gitu ya. Nah, akhirnya Arya ini dengan rasa sungkan ya mau tidak mau dia mengiyakan tawaran dari keluarga Ririn ini. Nah, di saat itu seluruh keluarga sudah beristirahat, termasuk Ririn juga udah beristirahat. Arya ini tidur di depan TV atau di ruang keluarga gitu loh, geng. Dan di saat itu Arya nggak bisa tidur dan merasa kayak aduh ini sepi banget gitu ya. Tapi sembari dia bernostalgia dengan cerita di saat mereka mendaki gunung bersama-sama gitu kan. Di saat itu dia terpikir untuk ya nggak ada salahnya nih buat menelpon teman-teman yang naik atau mendaki gunung bersama dia kemarin. Akhirnya dia menelpon salah satu teman dan mereka melakukan telepon bersama. Jadi kayak telepon grup gitu, geng. Jadi mereka ngobrol bareng-bareng. Di saat itu Arya langsung mengatakan ke teman-temannya tersebut kalau dia sedang berada di Jakarta, tepatnya di rumah Ririn. Salah satu teman Arya kaget, loh kok udah jam segini lu nggak balik? Lu ngapain di situ lama banget? Akhirnya Arya ini bercerita. Dia bilang, jadi ceritanya ayahnya Ririn itu lupa mengunci pintu kamar Ririn. Yang dimana dia tahu kalau setiap jam 12 malam Ririn ini akan menjadi pocong. Dan di malam itu dia malah kebablasan, sedang ada tamu tapi malah lupa mengunci pintu kamar Ririn. Jadi setiap malam Ririn ini akan berubah jadi pocong dan apabila dikunci dari luar kamarnya maka dia akan berkeliaran di dalam kamar itu aja. Nah, tapi di malam itu kebetulan ayahnya lupa mengunci pintu kamarnya. Akhirnya ayahnya Ririn ini meminta maaf kepada Arya dan dia menjelaskan kalau Ririn selama jam 12 malam itu akan menjadi pocong. Dan ini akan terjadi selama 99 hari ke depan. Dan Arya benar-benar kaget di saat itu. Dan ayahnya ini bercerita kepada Arya kalau semua ini kesalahannya gara-gara membakar jaket tersebut. Jadi menurut keterangan ayahnya, alangkah baiknya waktu itu jaket ini dijinakkan atau lebih tepatnya didinginkan supaya iblis yang ada di dalam jaket tersebut tidak meminta hal lain dari ayahnya Ririn. Tapi karena jaket tersebut sudah dibakar, maka iblis ini meminta rumah baru atau tempat bersemayam baru, yaitu di tubuhnya Ririn yang dia rasa sangat cocok dengan dia. Dan ayahnya Ririn ini mengatakan kalau Ririn ini ingin dibawa ke pertambangan. Jadi ada sebuah pertambangan yang dimana jasadnya Ririn itu ketika menjadi pocong akan dibawa ke pertambangan tersebut oleh sang iblis. Nah, yang jadi pertanyaannya, kenapa harus dibawa ke pertambangan itu? Kenapa pertambangan itu menjadi tujuan dari sang iblis untuk membawa jasadnya Ririn? Ternyata nih, geng, ini berhubungan dengan usaha bapaknya. Yang dimana ayahnya ini ketika membuka sebuah lahan pertambangan, itu ternyata tempat tersebut menjadi sebuah istana gaib
atau istana iblis. Dan di saat itu ayahnya ini membuat sebuah perjanjian dengan para iblis tersebut untuk mempermudah usahanya dia dan meminta izin untuk membuka usahanya dia di situ. Nah, jadi para iblis ini meminta sebuah rumah baru atau meminta tempat baru agar mereka bisa pindah atau mereka bisa merelakan daerah mereka menjadi sebuah tempat pertambangan. Dan ternyata ayahnya ini membuat sebuah perjanjian beserta dengan tumbal, yang dimana tanpa dia sadari tumbalnya itu adalah keluarganya sendiri. Dan akhirnya di saat itu nih geng, ayahnya ini menyediakan sebuah jaket juga, yang dimana jaket inilah yang menjadi sebuah media untuk persemayaman iblis tersebut. Nah, tanpa disadari oleh ayahnya, suatu hari jaket itulah yang akan menjadi perantara untuk merenggut nyawa salah satu keluarganya dia. Nah, di dalam cerita ini memang tidak disebutkan tentang nyokapnya gitu ya. Gue juga udah cari gitu ya, dalam cerita ini apakah nyokapnya nggak ada atau justru nyokapnya memang sengaja nggak diceritakan. Tapi yang jelas ini berhubungan dengan ayahnya terus gitu ya. Lalu di saat itu ayahnya Ririn ini meminta Arya untuk tetap berada di rumah tersebut dan dimintai tolong untuk tolong jaga Ririn. Di saat itu Arya mengiyakan karena dia sudah tahu kalau sosok pocong itu adalah temannya si Ririn ini. Jadi dia merasa nggak terlalu takut gitu. Jadi dia mengabaikan rasa takutnya. Sampai akhirnya nih geng, saat itu Arya berada di dekat handphonenya Ririn. Dan di saat itu handphonenya berdering. Ternyata yang menelpon adalah kakaknya Ririn. Di saat itu Arya ingin membangunkan ayahnya Ririn untuk memberitahu kalau kakaknya Ririn itu menelpon. Nah, tapi entah bagaimana ceritanya dia memberanikan diri untuk mengangkat handphone tersebut. Ternyata kakaknya Ririn ini tinggal di Australia dan dia sempat dimintai oleh ayahnya Ririn untuk dicarikan sebuah jaket yang mirip seperti jaket yang sudah dibakar. Di saat itu kakaknya ini nggak mengetahui apa yang terjadi dengan Ririn dan dia mengiyakan permintaan ayahnya. Nah, namun karena ya itu hanya sebuah jaket, jadi dia antara mau cari dan enggak gitu ya. Jadi kayak males-malesan gitu karena dianggap nggak terlalu penting ya, jaket doang. Akhirnya ketika dia menelpon di malam itu dan diangkat oleh Arya, Arya pun bercerita tentang bagaimana kondisinya Ririn. Kakaknya antara percaya nggak percaya dan dia kaget banget. Yang dia tahu, oh mungkin adik gue sakit nih. Tapi ini orang ngawur banget ngomongnya bilang adik gue jadi pocong. Tapi kakaknya itu penasaran. Akhirnya kakaknya ini pulang dari Australia ke Indonesia. Singkat cerita, di saat itu Arya sudah pulang ke rumahnya yang ada di Bogor. Lalu beberapa hari kemudian kakaknya Ririn ini pulang atau tiba di Indonesia. Dan ketika dia sampai di rumah, betapa kagetnya dia. Ternyata dia melihat langsung dengan mata kepalanya adiknya Ririn benar-benar menjadi pocong. Di saat itu dia berteriak menangis dan dia sangat marah kepada ayahnya karena selama ini ayahnya tidak menceritakan kondisi adiknya Ririn. Di saat itu kakaknya Ririn ini langsung meminta Arya, dia menelpon Arya, dia bilang, Arya kamu boleh temenin saya nggak? Tolong kita cari jaket yang sama. Tolong saya temani saya untuk cari jaket yang sama. Di saat itu kakaknya Ririn ini sudah berkeliling semua tempat mencari jaket yang sama atau jaket kulit yang sama itu nggak ada. Sampai akhirnya mereka menemukan jaket itu dipakai oleh seorang bapak-bapak kaya. Di saat itu mereka memberanikan diri untuk nyamperin bapak-bapak tersebut dan dia bernegosiasi dengan bapak itu meminta untuk bapak itu bisa menjual jaket itu kepada mereka. Di saat itu awalnya si bapak ini nggak mau menjual jaket tersebut. Sampai akhirnya mereka menceritakan cerita yang sebenarnya dan betapa kagetnya bapak ini. Ternyata orang yang meminta beli jaket ini sangat-sangat membutuhkan dan dia nggak nyangka ternyata ada ya hal yang seperti ini di dunia gitu. Akhirnya si bapak kaya ini memberikan jaket itu secara gratis. Ya udah ambil demi kebaikan. Setelah Ririn dan Arya mendapatkan jaket itu, mereka langsung membawa pulang jaket itu untuk dilakukan ritual agar Ririn terlepas dari sang iblis. Di saat itu mereka membuat sebuah ritual di lantai satu rumah dan dengan penuh keberanian kakaknya Ririn ini bersama Arya memegangi Ririn. Sementara ayah Ririn memegangi bagian kaki Ririn. Dan di saat itu mereka melakukan ritual bersama si guru spiritual. Dan di saat itu ritual yang mereka adakan adalah dengan melepas tali pocongnya Ririn. Dan ini adalah sebuah ritual yang benar-benar harus hati-hati mereka lakukan. Karena apabila salah melakukan maka Ririn akan meninggal. Di saat itu jaket itu tepat diletakkan di sebelah Ririn agar semua hal negatif dapat dipindahkan ke jaket tersebut atau dapat bersarang di jaket tersebut. Lalu setelah itu barulah Ririn bisa terbebas. Dan di saat itu mereka harus melepaskan tali pocong di saat Ririn mengatakan kalau itu panas. Nah, di saat ritual dilakukan, akhirnya Ririn ini berteriak sangat panas. Panas banget dia bilang. Dan akhirnya tali pocongnya pun dilepaskan dan di saat itulah seluruh badan Ririn berubah kembali dan
Ririn di saat itu benar-benar sembuh total. Dan di saat itu semua hal menjadi normal kembali. Namun ada satu hal yang dirahasiakan oleh orang tua Ririn, yang dimana gara-gara perjanjian dia dengan iblis ini, Ririn ini harus kehilangan setengah jatah hidupnya. Yang dimana di dalam perjanjian itu dia harus kehilangan 50 tahun ke depan. Yang dimana di saat itu dia hanya bisa hidup beberapa puluh tahun ke depan. Jadi bisa dikatakan Ririn ini tetap menjadi tumbal dan dia harus menjalani sisa hidupnya untuk beberapa puluh tahun. Dan di saat itu para guru spiritual dan para dukun membuat sebuah ritual untuk membuat Ririn ini menjadi amnesia. Karena orang tuanya ini tidak ingin Ririn menjadi trauma karena mengingat kejadian saat mendaki gunung. Jadi orang tuanya membuat Ririn ini seolah-olah baru sembuh dari kecelakaan dan geger otak. Ini sebuah hal yang sangat kejam memang, tapi mau tidak mau kakak dan juga ayahnya harus menyetujui hal ini agar Ririn ini tidak trauma. Di awal-awal kesembuhannya dia seperti orang linglung, seperti orang yang lupa ingatan, tapi pada akhirnya berangsur-angsur sehat. Dan kakaknya meminta kepada ayahnya untuk membawa Ririn ke Australia, dan akhirnya Ririn hidup di sana sampai saat sekarang ini. Sementara Arya hidup seperti biasa lagi di daerah Bogor. Itu dia geng, cerita tentang pocong Ririn. Kisah ini sempat viral beberapa tahun lalu ya, sekitar tahun 2018 karena diceritakan melalui Twitter. Untuk keaslian cerita ini kalian bisa cari sendiri kebenarannya, kalian cek sendiri, atau mungkin kalian yang warga Bogor pernah mendengar cerita ini, ya silakan tinggalkan komentar di bawah.